Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nike, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Azza Nur Fadilah, NPM 222000070 dan teman-teman saya. Saya Solat Fitrah, NPM 222 Saya Puspita Sudiaryati, NPM 222 00209. Saya Alvito Chandra Kusuma, NPM 222 00501. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Produsen dan Produk Asuransi Jiwa Allianz. Allianz Indonesia adalah perusahaan asuransi terkemuka di dunia dengan 86 juta nasabah personal dan perusahaan. Allianz Indonesia memiliki bisnis asuransi umum dan asuransi jiwa. Bisnis asuransi jiwa Allianz di Indonesia dimulai pada 1996 dengan pendirian PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Allianz juga memiliki bisnis asuransi syariah dimulai sejak 2006. Pada saat ini, Allianz memiliki lebih dari 1.400 karyawan dan 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lain untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia. Allianz Life Indonesia berada di posisi ke-6. Adapun Allianz Life Indonesia yang memiliki aset sebesar 37,2 triliun per Desember 2022. Nilai tersebut 5,46% year on year dibandingkan Desember 2021 yang sebesar 39,16 triliun. Masa asuransi Allianz sampai dengan usia tertanggung 100 tahun dengan pilihan masa pembayaran premi mulai dari 5, 10, dan 15 tahun. Poin selanjutnya adalah produk Allianz Indonesia. Ada produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi syariah yang ditawarkan oleh Allianz. Yang pertama ada asuransi jiwa yang mencakup SmartLink New Flexi Account, SmartLink Maxi Fund Plus, SmartLink Flexi Account Plus, Total Payment Disability atau tambahan atau rider, Fire and Spouse Fire Protection atau rider, dan Term Life Rider. Yang kedua ada asuransi kesehatan individu, ada SmartMed Primer, SmartHealth Maxi Violet, asuransi kesehatan Alicia Care, Alicia Hospital and Surgical Care atau rider, ada Hospital and Surgical Care atau rider, Vertical Islands, Fire and Spouse Fire Benefit atau rider, Flexi SciI, SciI 1000, Flexi SciI Syariah, HS Care Premier Syariah, HS Care Premier, dan Smart Med Cancer. Yang ketiga ada asuransi kesehatan grup, ada dana pensiun lembaga keuangan, Allianz Global Benefit, Smart Health, Smart Protection, and Smart Finance. Dan yang terakhir ada asuransi syariah, ada Alicia Protection Plus, Alicia Maxi Fund Plus, dan Allianz Tasbih. Berikutnya keunggulan produk Allianz. Yang pertama, kemudahan menentukan pilihan manfaat perlindungan sesuai kebutuhan. Kemudian 105% alokasi premi dasar berkala sebagai dana investasi sejak tahun polis ke-6 dan seterusnya untuk potensi nilai investasi. Berikutnya, fleksibel dalam metode dan jumlah pembayaran total premi berkala sesuai rencana keuangan. Kemudian menggunakan satu harga jual dan beli unit, peluang investasi di Indonesia, Asia Pasifik, dan pasar global. Dan yang terakhir, pilihan pertanggungan tambahan lengkap seperti manfaat penyakit kritis, cacat tetap, penggantian biaya perawatan di rumah sakit, dan lainnya. Next. Manfaat produk Allianz. Yang pertama, masa perlindungan hingga usia 100 tahun. Yang kedua, investasi yang menarik dengan berbagai pilihan penempatan dana investasi yang bervariasi. Yang ketiga, dana investasi dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan.
Yang keempat, 100% dari uang pertanggungan ditambah dengan nilai investasi jika terjadi resiko meninggal dunia. Dan yang terakhir, saat tertanggung mencapai usia 100 tahun, nilai investasi akan dibayarkan dengan pertanggungan berakhir. Selanjutnya ada case atau permasalahan. Kepesertaan 4 tahun Allianz tolak bayar klaim rumah sakit. Di permasalahan ini ada saudara Michael sebagai nasabah asuransi Allianz sejak tanggal 8 Januari 2019 dan pada tanggal 30 dan 31 Desember 2022 Michael demam tinggi 39-40 derajat dan sudah minum Panadol 3-4 kali sehari. Tetapi masih panas tinggi. Hari pertama tahun 2023 saya masuk RS Pondok Indah Puri Indah dan dicek suhu oleh suster 39,2 derajat Celcius. Karena khawatir DBD atau tipes, penyakit lainnya, saya masuk rawat inap dengan memakai kartu Allianz. Dari hasil pemeriksaan darah menunjukkan bahwa ada infeksi karena eosinophil limfositis, monoksitis, dan C-reaktif protein. Hasilnya buruk. Setelah 2 hari dinyatakan bahwa ada infeksi saluran pernapasan bagian atas. Di hari itu saya memutuskan untuk pulang karena sudah tidak demam. Yang menjadi masalah adalah Allianz tidak menjamin perawatan saya di rumah sakit dengan alasan tidak ada bukti penunjang medis yang cukup kuat untuk saya rawat inap. Sedangkan dokter dan perawat sudah menyertakan semua dokumen lengkap dan rekam medis selama saya dirawat. Keterkaitan dari produk Allianz, asuransi Allianz dengan kasus nyata tersebut adalah kasus nyata tersebut membahas tentang gagal bayar pada produk asuransi kesehatan individu, fenomena yang saat ini menjadi tamparan keras dunia perasuransian adalah banyak perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan gagal bayar. Perusahaan asuransi tidak mampu untuk mengembalikan hak nasabah asuransi akibat permasalahan gagal bayar yang disebabkan oleh faktor internal perusahaan dan lemahnya lembaga pengawasan menjadi dampak yang dapat mempengaruhi perekonomian negara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait industri perasuransian kemudian harus mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan gagal bayar. Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengelolaan dan pengawasan industri perasuransian apabila tidak direalisasikan dengan baik, dapat pelaksanaannya akan semakin memperburuk keadaan industri perasuransian. Sehingga pemerintah harus segera melakukan reformasi di bidang industri asuransi dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk pembenahan agar kepercayaan masyarakat pada industri asuransi dapat kembali normal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.